Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are doing well. Okay, today we will learn about nutritious food. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai makanan bernutrisi atau makanan bergizi. Yang pertama, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Zat yang dibutuhkan oleh tubuh diantaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, air, mineral, dan vitamin. Kita bahas yang pertama, yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat ya disebut juga sebagai hidrat arang. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dapat berupa zat tepung, ya, seperti yang terkandung dalam nasi, gandum, jagung, dan umbi. Karbohidrat juga dapat berbentuk zat gula, ya, yang rasanya manis, seperti gula pasir, madu, dan coklat. Jadi, fungsi utama dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Zat yang kedua yaitu ada protein. Protein dibagi menjadi dua, ada vegetable protein atau disebut dengan protein nabati, dan animal protein disebut dengan protein hewani. Protein nabati itu come from atau berasal dari tanaman kacang-kacangan, kemudian ada jagung, ada tempe, ada tahu, dan sayuran yang berwarna hijau. Sedangkan protein hewani berasal dari daging ayam dan ikan. Ya. Kemudian manfaat dari protein di sini yaitu membentuk sel-sel tubuh, ya, dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi protein ini bagus sekali untuk proses pertumbuhan bagi tubuh kita. Zat yang selanjutnya yaitu ada fat atau lemak. Sama seperti pada protein, lemak juga dibagi menjadi dua. Ada vegetable lemak atau disebut juga vegetable fats atau lemak nabati, dan animal fats atau lemak hewani. Lemak nabati ya itu berasal dari biasanya terdapat pada kelapa, margarin, ya ini kelapa, margarin, kemudian kacang tanah dan kemiri. Kemudian ya lemak hewani itu biasanya terdapat pada minyak ikan, kemudian susu, keju, ada mentega, dan gaji hewan atau lemak hewan. Manfaat dari lemak yang pertama adalah sebagai sumber energi cadangan, ya. Kemudian yang kedua yaitu pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang ketiga yaitu melindungi tubuh kita. Meskipun ada manfaatnya lemak, ya, tetapi kelebihan lemak itu tidak bagus karena ya kelebihan lemak itu akan menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan. Ya, ini tentunya orang yang kelebihan berat badan akan gampang terserang oleh penyakit misal jantung dan sebagainya. Kemudian zat yang selanjutnya yaitu water atau air. Fungsi dari air diantaranya yaitu yang pertama sebagai pelarut zat makanan, kemudian yang kedua melancarkan pencernaan makanan, dan yang ketiga mengatur suhu tubuh. Tentunya ketika suhu di lingkungan kita itu panas, maka kita akan lebih banyak minum air. Dalam sehari ya kita dianjurkan untuk minum 2-2,5 liter air, ya, atau setara dengan 8-10 gelas. Bahan pangan yang banyak mengandung air pada umumnya berasal dari ya sayur dan buah-buahan. Zat selanjutnya yaitu mineral. Mineral dibagi menjadi 4, ya. Mineral ada 4, ya. Ada zat kapur atau kalsium, kemudian ada iron atau zat besi, ada fosforus atau fosfor, kemudian ada iodin atau yodium.
Zat kapur atau kalsium biasanya terdapat pada susu, ikan, dan telur. Susu, ikan, dan telur. Fungsinya atau manfaatnya sebagai pembentukan tulang dan gigi. Ya, jadi banyak memakan makanan yang mengandung kalsium itu bagus bagi tulang dan gigi kita. Kemudian, ya mineral yang kedua yaitu zat besi biasanya terdapat pada daging, hati, kedelai, dan sayur-sayuran. Fungsinya dari zat besi yaitu membentuk sel darah merah atau hemoglobin. Ya, ini bagus untuk orang-orang yang terkena penyakit kurang darah atau anemia. Zat yang ketiga yaitu fosfor, itu terdapat pada daging, susu, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Fungsi dari fosfor yaitu untuk pembentukan tulang-tulang dan sel-sel tubuh. Zat mineral yang keempat yaitu iodium, ya biasanya terdapat pada garam beriodium dan ikan laut. Fungsinya untuk mencegah penyakit gondok, ya dan kelainan pertumbuhan atau kerdil. Biasa sekarang itu stunting. Mineral ya diperoleh dari makanan sehari-hari, dibutuhkan untuk proses metabolisme. Mineral dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, akan tetapi walaupun sedikit, tetapi jika kekurangan mineral, ya maka kesehatan kita akan terganggu. Jadi walaupun yang dibutuhkan sedikit, tapi jika kita kekurangan, maka ya itu akan mengganggu kesehatan kita. Zat selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin nanti ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, kemudian ada vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ya. Yang pertama kita bahas mengenai vitamin A. Ya, vitamin A itu biasanya terdapat pada wortel, keju, kemudian ada telur, hati sapi, kemudian tomat, pisang, dan sayur-sayuran. Manfaat dari vitamin A yang pertama di sini adalah menjaga kesehatan kulit, mata, pertumbuhan, dan daya tahan tubuh. Kemudian kekurangan dari vitamin A itu akan menyebabkan penyakit rabun senja, kulit kusam dan kering, daya tahan tubuh menurun. Selanjutnya vitamin B. Vitamin B biasanya terdapat pada kacang hijau, ya, kacang merah, beras merah, kemudian gandum, tempe, susu, dan hati sapi. Manfaat dari vitamin B yaitu ya membantu pencernaan, meningkatkan nafsu makan, membantu ya pembentukan sel darah merah, dan mencegah penyakit beri-beri. Penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B diantaranya adalah beri-beri, radang urat syaraf, yang mengakibatkan pembengkakan dan kelumpuhan. Kemudian ada anemia. Selanjutnya vitamin C. Vitamin C biasanya terdapat pada buah-buahan, ya seperti buah-buahan yang berwarna kuning atau merah seperti tomat, mangga, belimbing, dan jeruk, serta sayuran yang masih segar. Manfaat dari vitamin C yaitu membantu perbaikan sel-sel ya tubuh yang rusak dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, penyebab penyakit karena kekurangan vitamin C yaitu ada skorbut, sariawan, bibir pecah-pecah. Selanjutnya vitamin D. Vitamin D biasanya terdapat pada susu, kuning telur, minyak, ikan, sinar matahari pagi. Manfaat dari vitamin D diantaranya yaitu pertumbuhan tulang dan gigi. Penyakit karena kekurangan vitamin D yaitu ada rakitis, ya, osteoporosis, gigi mudah tanggal. Jadi yang berhubungan dengan tulang itu berarti kekurangan vitamin D. Yang berikutnya ada vitamin E, biasanya terdapat pada kacang-kacangan, minyak sayur, ya, minyak kelapa, susu, dan kecambah. Manfaatnya yaitu menjaga kesehatan kulit dan mencegah kemandulan. Penyakit yang disebabkan karena kurang vitamin E diantaranya adalah kemandulan dan kulit terlihat keriput pada usia muda. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir vitamin K, ya terdapat pada sayuran berwarna hijau seperti bayam, ya, kemudian sawi dan kangkung. Manfaat dari vitamin K yaitu membantu dalam pembekuan darah. Penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin K yaitu pendarahan sulit dihentikan atau biasa disebut dengan penyakit hemofili. Ya, di sini vitamin menjaga tubuh kita ini secara keseluruhan. Ya, vitamin itu menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan mencegah timbulnya penyakit. Kekurangan vitamin di dalam tubuh disebut dengan avitaminosis. Nah,
Baik anak-anak sekalian, hanya itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai materi makanan bergizi. Ya, bisa kalian lihat nanti Ustadz kirimkan ya PowerPoint yang berbentuk dalam bahasa Indonesia untuk belajar kalian di rumah. Terima kasih, Ustadz cukup sekian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.